Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reci Salsabila Idrus selaku moderator dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Edukasi Pentingnya Ilmu Parenting bagi Calon Orang Tua. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kepada anggota silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Sitra Umanahu. Saya di sini selaku pemateri pertama. Oke, perkenalkan, nama saya Anggi Purwiranto. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Oke, perkenalkan, nama saya Put Melati. Saya di sini sebagai pembaca kesimpulan. Halo, nama saya Mardiansa. Nama saya Putri Larfati. Nama saya Nurmala Rauf. Nama saya Faradila Abdul Karim. Nama saya Rosminawati Tasofu. Nama saya Nur Afni Malamo. Selanjutnya sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Sitra Umanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Edukasi Pentingnya Ilmu Parenting bagi para calon orang tua. Ilmu parenting di sini sangat penting bagi para calon orang tua untuk mendidik anaknya. Bagaimana sangat penting, pasti teman-teman sudah tidak sangat asing dan mungkin sudah mendengarnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu parenting itu. Ilmu parenting bagi para calon orang tua adalah mendidik anaknya menjadi lebih baik ke depannya. Contoh kecil, kita sebagai orang tua, kita harus menidurkan anak kita di waktu yang tepat. Misalnya jam 9 atau jam 10 kita sudah menidurkan mereka, maka saat subuh kita harus bangunkan mereka. Kita harus panggilkan mereka supaya bangun sholat subuh. Setelah itu kita terapkan berterus-terus supaya mereka bisa mengerti bahwa sholat kita harus menjalankannya. Itu salah satu contohnya. Ada lagi contoh-contoh, misalnya kita jangan terlalu memanjakan anak-anak kita. Bagi para calon orang tua, anak pertama mereka pasti mereka sangat memanjakan mereka dengan apapun itu. Misalnya membelikan handphone baru, membelanjakan mereka segala hal. Itu adalah contoh terburuk. Mengapa saya bilang contoh terburuk? Karena saat mereka sudah merasa bahwa mereka sangat dimanjakan oleh orang tua mereka, maka mereka akan terus-menerus memintanya. Saat ke depan kita sudah tidak memiliki uang atau kita dalam keadaan krisis, maka mereka akan menuntut terus-menerus. Ibu saya mau beli ini, ibu saya mau beli itu. Kita tidak bisa melarang mereka dan kita tidak bisa memarahi mereka karena itu kesalahan kita. Seharusnya dari awal, dari kecil mereka itu sudah kita terapkan bagaimana cara kita untuk selalu hemat, menabung, agar ke depan kita bisa lebih mandiri lagi. Misalnya kalau mereka dari kecil sudah menabung, otomatis mereka sudah ke depan, mereka sudah besar, sudah keluar dari perlindungan kita, mereka akan menerapkan cara kita yang sudah dari kecil kita menerapkan mereka untuk menabung. Kalau mereka tidak kita terapkan menabung, maka akan hancur masa depan mereka. Itulah kenapa pentingnya ilmu parenting bagi para calon orang tua. Mungkin bagi kalian itu adalah suatu yang tidak bagus sih. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu cara yang bagus untuk kita menerapkan kepada anak kita. Itu saja penjelasan dari saya. Oke, saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan pemateri yang pertama. Saya di sini akan bahas 2 poin, yaitu pertama tata cara menerapkan ilmu parenting baik dan benar. Yang kedua yaitu dampak perilaku akibat kesalahan pola asuh orang tua. Oke, saya lanjut ke langsung saja ke poin yang pertama, yaitu beberapa cara menerapkan ilmu parenting baik dan benar. Oke, saya masuk yang pertama, yaitu orang tua harus menjadi panutan yang baik. Mengapa? Karena anak cenderung akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Oleh karena itu, kita harus menjadi panutan yang baik bagi anak. Ini adalah salah satu cara untuk mendidik anak menjadi orang tua yang baik ke depannya. Yang kedua, jangan terlalu memanjakan anak. Sebagian orang tua besar mungkin tidak sadar bahwa selama ini Anda selalu menuruti kemauan sang anak. Kebiasaan memanjakan anak akan berdampak negatif di masa depannya anak. Sebagai contoh, anak akan
menjadi pembangkang dan tidak mandiri. Yang ketiga, tentukan peraturan rumah berdasarkan alasannya. Menerapkan peraturan bisa membantu anak untuk belajar mengendalikan diri dan membedakan perilaku baik dan perilaku buruk. Ketika Anda membuat peraturan, jelaskan mengapa peraturan itu dibuat. Oke, saya masuk ke poin yang kedua, yaitu dampak perilaku akibat kesalahan pola asuh orang tua. Yang pertama, dampak yang akan ditimbulkan yaitu anak akan lebih sering menangis dan mudah tersinggung, disebabkan karena orang tua kurang memberikan perhatian yang ditunjukkan secara fisik maupun secara verbal. Yang kedua, terlalu sering berbohong. Orang tua tidak bisa memberikan reaksi berlebihan dari kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga sang anak terpaksa berbohong karena takut akan reaksi yang diberikan orang tua. Kemudian ketiga, harga diri rendah karena anak kurang mendapatkan nasihat dan motivasi dari orang tuanya, padahal itu sangat dibutuhkan oleh anak. Sering merasa ketakutan, biasanya disebabkan karena orang tua beraksi berlebihan ketika anak mendapatkan rintangan dalam hidupnya. Yang terakhir, merasa iri hati. Sikap orang tua yang sering-sering membedakan anaknya akan menimbulkan rasa iri hati sang anak ketika melihat orang tua yang berlebihan. Mereka padahal sejatinya yang perlu ditanamkan di benak anak bahwa tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita ke sesi pembaca kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Puput. Kepada Saudari Puput saya persilahkan. Jadi, ilmu edukasi parenting ini sangat penting untuk dipelajari bagi para orang tua maupun para calon orang tua, agar dihimbau lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi terhadap anak-anak. Karena anak-anak akan melewati tahap imitasi yang merupakan di tahap ini anak-anak cenderung akan lebih meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, tujuan daripada mempelajari ilmu edukasi parenting ini bertujuan agar orang tua dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan terhadap anak-anak, menerapkan keterampilan terhadap mengasuh anak, dan yang terakhir adalah mempertemukan keinginan serta kepentingan antar pihak sekolah maupun pihak keluarga. Dan yang terakhir adalah dampak yang akan ditimbulkan akan baik bila ilmu parenting dipelajari dengan benar, maka anak akan tumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, dan akan terjadi sebaliknya, yaitu berdampak buruk jika ilmu parenting yang diterapkan salah terhadap anak-anak. Terima kasih. Setelah penyampaian materi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.